dosen di Departemen Sastra Prancis Universitas Hasanuddin, sekarang menjabat sebagai Kepala UPT Perpustakaan Universitas Hasanuddin. Dokter ini lahir di Kendari 3 April 1971. S1-nya di Unhas, linguistik, kemudian S2 di UI, kajian wanita, dan S3-nya di UI, ilmu linguistik. Kepada Ibu Dr. Firenciana Getrida Yunus, kami beri waktu, silakan. Terima kasih Pak Moderator. Sebagaimana yang diberikan, topik yang diberikan, saya hari ini akan membahas atau share mengenai mengenai layanan online perpustakaan perguruan tinggi di masa pandemi COVID-19. Saya berterima kasih pertama-tama kepada Poltekkes Kemenkes untuk undangannya, dan yang terhormat Bapak Ibu para narasumber, izinkan saya untuk mempresentasikan materi yang sudah saya persiapkan sebagaimana yang diminta oleh panitia, yaitu layanan online perpustakaan perguruan tinggi di masa pandemi COVID-19. Nah, yang ingin saya jelaskan pertama-tama adalah bagaimana sebenarnya ciri dari perpustakaan perguruan tinggi, bahwa yang membedakan perpustakaan perguruan tinggi dengan perpustakaan umum atau tadi sudah dijelaskan oleh beberapa narasumber, bahwa kami perpustakaan perguruan tinggi itu ada perbedaan dengan perpustakaan umum yang misalnya dari perpustakaan daerah. Perbedaannya itu kalau saya bisa katakan adalah di koleksi, pemustaka, dan layanannya. Nah, kalau di koleksi kita lihat bahwa sebenarnya koleksi yang ada di perpustakaan umum pasti berbeda dengan perpustakaan perguruan tinggi, karena misalnya ada menurut jenisnya ada buku teks, ada karya ilmiah. Mungkin karya ilmiah ini yang tidak ada di perpustakaan daerah. Tidak, maksud saya karya ilmiah yang dimaksud ini adalah karya ilmiah Civitas Academica. Nah, setelah itu adalah perbedaan dalam segi topik. Dari segi topik, buku-buku yang ada atau naskah-naskah yang ada, koleksi yang ada adalah topik-topiknya adalah topik-topik yang untuk menunjang perkuliahan atau penelitian. Sementara kalau format saya kira sama saja, ada yang berbentuk cetak, ada yang berbentuk digital. Yang berbeda lagi adalah pemustakanya. Pemustakanya itu kalau di perpustakaan umum tentunya segala umur ya, segala usia, segala bidang. Tetapi kalau di perpustakaan perguruan tinggi, pemustakanya itu mahasiswa, dosen, dan peneliti. Oleh karena itu akan nanti beda dari segi layanannya. Nah, layanan di perguruan tinggi, saya bicara umum dulu ya. Layanan di perguruan tinggi ini ada layanan sirkulasi. Di sirkulasi itu peminjaman, kami sudah menggunakan InListLite. Seperti tadi yang sudah disampaikan, kami juga pernah menggunakan MyCPSys. Beberapa tahun lalu digunakan berdampingan antara MyCPSys dan InListLite. Tetapi InListLite akhirnya kami memutuskan, saya ini baru jadi kepala perpustakaan itu tahun 2019 awal ya. Jadi diputuskan untuk menggunakan InListLite. Nah, InListLite ini dirasakan penting, dirasakan bahwa InListLite punya kelebihan dari MyCPSys, karena MyCPSys rupanya supporting timnya sudah tidak ada. Oleh karena itu ketika kita menggunakan InListLite, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa Perpustakaan Nasional ini mendukung penuh. Jadi ada supporting sistemnya, ada tim yang akan selalu membantu
perpustakaan apa saja yang menggunakan Indieslate karena itu bagian dari tugas layanan perpustakaan nasional. Jadi Indieslate itu kelebihan dari Indieslate dibanding MyCPSys ya. Saat ini kami walaupun masih ada yang MyCPSys, kami perlahan mengubah ke Indieslate perlahan karena seperti tadi tidak bisa serta-merta dipindahkan begitu saja, tetapi memang harus pelan karena mengganggu banyak sistem kalau kita pindah. Jadi memang pindahnya harus pelan-pelan, harus satu persatu. Ya, kalau kita migrasikan, kayaknya ada nanti ada yang tidak cocok karena memang jenis data antara MyCPSys dan Indieslate ini tidak persis sama. Layanan berikutnya yang ada di perguruan tinggi, perpustakaan perguruan tinggi adalah penelusuran karya ilmiah. Tentunya ini yang membedakan ya tadi kita tentunya ada skripsi, kalau di Unhas itu ada skripsi, tesis, disertasi dan hasil penelitian. Saat ini semua karya ilmiah itu kami simpan di repositori Unhas. Saat ini kami menggunakan Indieslate 3.1. Walaupun OPARK atau sirkulasi masih menggunakan Indieslate 3.0 ya, tapi untuk repositori kami sudah kemarin, terima kasih kepada Pak Didi dan kawan-kawan, kami sudah pindah ke Indieslate 3.1 hanya untuk repositori. Lalu sama seperti perpustakaan lain, ada layanan penelusuran referensi dan koleksi khusus sama seperti yang lain. Tetapi yang khas dari perguruan tinggi, perpustakaan perguruan tinggi adalah kita juga menjadi penunjang kegiatan akademik. Misalnya ada bebas pustaka. Bebas pustaka ini adalah salah satu syarat untuk ujian ya, sebelum ujian tutup atau ujian skripsi. Oleh karena itu, ini layanan yang cukup penting bagi mahasiswa. Kemudian ada juga pemeriksaan plagiarisme. Biasanya ini sebelum ujian. Pemeriksaan plagiarisme kami menggunakan Turnitin. Kemudian ada layanan penyetoran karya ilmiah karena ini yang akan dimasukkan ke dalam repositori. Lalu tentunya sama seperti perpustakaan lain, kami juga menggunakan kami juga melaksanakan literasi informasi. Ya. Berikutnya, saya ingin mengatakan bahwa hal ini pasti sudah diketahui oleh para pustakawan ya, layanan perpustakaan. Ada layanan tertutup dan terbuka, tetapi bagaimana dengan layanan perpustakaan selama pandemi COVID-19? Kita khususkan ke COVID-19. Nah, pada awal ada 4, kalau saya sih membuat ada 4 ya, ini berdasarkan pengalaman. Saya mencoba melihat bahwa ternyata ada 4 sistem layanan. Yang pertama sistem layanan tertutup, yang kedua sistem layanan terbuka, yang ketiga sistem layanan yang bersifat online, yang keempat adalah gabungan. Apakah gabungan ketiganya atau gabungan 1 dan 2, 2 dan 3. Nah, pada awal pandemik, kami Unhas itu menerapkan sistem layanan tertutup karena adanya batasan interaksi antara pemustaka dengan pustakawan. Jadi kami menerapkan sistem layanan tertutup. Layanan tertutup ini bisa dilaksanakan terutama pada perpustakaan yang lokasinya atau luas ruangnya tidak terlalu besar, sehingga memang sulit untuk menerima pemustaka sebanyak-banyaknya. Atau kita juga bisa menerapkan sistem layanan terbuka. Sistem layanan terbuka tetapi kita batasi, maksudnya bisa antrian ya. Kalau misalnya di perpustakaan Bapak Ibu ruangannya tidak terlalu besar, tetapi kita juga mau ada layanan terbuka, mungkin bisa digunakan antrian. 10 orang pertama, 20 orang pertama, 30 orang pertama, bergantung pada ketersediaan fasilitas. Kemudian kita bisa juga menerapkan sistem layanan online. Nah, ini yang sangat penting ya. Nah, ada 3. Kalau di Unhas ini kami berganti-gantian menerapkan. Ada kadang kami menerapkan sistem layanan tertutup. Misalnya kemarin pada waktu ada PSBB, walaupun perpustakaan dibuka, ada layanan tertentu yang kami terapkan sistem layanan tertutup, misalnya layanan skripsi.
Jadi mahasiswa hanya menulis, kemudian nanti pustakawannya yang mencarikan. Tapi sekarang karena sudah mulai longgar ya, walaupun kami juga tetap menerapkan protokol kesehatan, mahasiswa sudah mulai boleh mengambil, tetapi dengan tentunya mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak, pakai masker, mencuci tangan dan sebagainya. Nah, ada beberapa hal yang saya catat ya selama pandemik ini yang harus diperhatikan dalam layanan perpustakaan. Yang kalau kita mau laksanakan layanan selama perpustakaan ini, kita harus membuat aturan yang sesuai dengan protokol kesehatan. Aturan ini harus tertulis, harus tertulis dan dilaksanakan oleh seluruh unsur yang ada, baik itu pustakawannya maupun pemustakanya. Jadi aturan, kita siapkan aturannya. Kemudian selain kita buatkan aturan, kita juga membuat atau mempersiapkan fasilitas berdasarkan protokol kesehatan. Misalnya dengan menyediakan tempat cuci tangan atau hand sanitizer, atau kemudian kita juga membuat garis-garis pembatas untuk orang-orang yang akan mendapatkan layanan, misalnya di loker, peminjaman loker, atau di sirkulasi dibuatkanlah garis-garis pembatas, garis-garis antrian. Sederhana, tetapi ini penting untuk untuk mematuhi protokol kesehatan. Dan tentu saja kita juga baik pustakawan maupun pemustaka harus menerapkan protokol kesehatan ya. Jadi pemustaka itu harus menerapkan protokol kesehatan, harus pakai masker. Saya kadang di perpustakaan itu kayak satpam masker. Kalau ada yang sampai di dagu, saya cuma dengan gaya seperti ini semua langsung naikkan. Ya, itu harus ya. Dan saya minta kepada para pustakawan juga untuk berkeliling untuk melihat kalau ada pemustaka yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Berikutnya kita melakukan sosialisasi, kita gunakan semua platform media sosial. Kalau kami kebetulan sebelum pandemik itu kami sudah mulai media sosial yang kami punyai, kami aktifkan, sangat aktifkan lah, bukan aktifkan aja tetapi disangat aktifkan. Maksudnya ini untuk sosialisasi karena kita tahu bahwa pemustaka sekarang karena keterbatasan ya dengan waktu dan tempat, maka sosialisasi yang paling efektif itu adalah dengan menggunakan media sosial. Jadi tidak lagi misalnya ditempel di majalah dinding atau di kaca-kaca di pintu atau di dinding-dinding ya, tetapi yang paling penting adalah dengan menggunakan media sosial, karena misalnya kalau mahasiswa itu sangat akrab dengan media sosial. Dan yang juga tidak kalah penting adalah kita harus mengakomodir bagaimana keadaan atau situasi pemustaka. Ya. Maksudnya gini, waktu pemustaka ini kan kebanyakan mahasiswa kalau misalnya di perguruan tinggi. Pada saat mereka meminjam itu misalnya di sebelum Maret ya, sebelum kerusuhan COVID ini, mereka meminjam buku dan tidak bisa mengembalikan karena adanya PSBB, adanya pembatasan, atau mereka sudah terlanjur pulang kampung. Kita akomodir keadaan tersebut, kita akomodir situasi mereka dengan misalnya memberikan keleluasaan mereka boleh mengembalikan ketika mereka berada di Makassar. Atau yang paling penting adalah tidak mengenakan denda. Karena ini yang disebut case major ya, tidak bisa mereka lakukan karena bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena kesalahan boleh dibilang hal lain yang di luar kemampuan mereka. Oleh karena itu yang harus dilakukan oleh perpustakaan adalah mengakomodir keadaan-keadaan tersebut. Berikutnya tentang layanan online selama pandemi COVID-19. Saya boleh bilang begini bahwa COVID-19 ini mengubah banyak hal, ya, mengubah banyak hal. Orang yang tadinya tidak mau beradaptasi atau tidak mau bergaul dengan berbagai gadget, hal-hal yang sifatnya online,
akhirnya harus, karena memang masa ini adalah masa di mana segala hal itu harus, atau kita sudah dituntut untuk menggunakan berbagai sistem online. Ini gambar dua nenek-nenek, dan ini saya kira tidak asing. Dulu mungkin kita ketawa dengan melihat gambar ini, tapi saya kira ini sudah tidak asing lagi. Sekarang kalau kita lihat di jalan-jalan, mungkin kita akan lihat orang tua video call, orang tua live streaming, online ya, di mana-mana gitu, sampai ya kita bisa saja tersenyum karena memang itu sebuah fenomena yang baru, tetapi itu akan menjadi sesuatu yang biasa karena COVID-19 ini banyak sekali mengubah. Ada orang-orang yang kita dulunya tidak mau belanja online, akhirnya harus belanja online. Ada yang tidak mau menjual online, sekarang harus menjual online. Dulu mungkin kalau ada orang yang jual telur secara online, semua orang ketawa. Tetapi saat ini sudah tidak lagi. Karena tuntutan zaman, tuntutan teknologi, ya. Jadi saya mengatakan bahwa salah satu solusi yang paling tepat untuk tetap memberikan layanan prima dan perpustakaan itu adalah di masa pandemi itu adalah dengan cara online. Nah, layanan online perpustakaan perguruan tinggi selama pandemi COVID-19 itu yang harus diperhatikan adalah kita mampu memanfaatkan semua media online, semua media sosial yang ada. Kita mencoba untuk kalau misalnya belum punya semua media sosial itu harus dimiliki, harus punya akunnya. Karena itulah cara kita untuk berkomunikasi dengan pemustaka saat ini, ya. Dan itu mungkin akan berlanjut sampai ketika mudah-mudahan COVID ini sudah berlalu, itu mungkin akan tetap berlanjut karena sudah seperti itulah tuntutan kehidupan saat ini. Yang kedua yang harus juga diperhatikan adalah kita harus membuat aturan atau prosedur tentang layanan online. Kenapa saya katakan harus membuat aturan? Karena memang sudah berubah. Pasti aturan ketika offline dengan ketika online akan berubah. Oleh karena itu aturan atau prosedurnya harus jelas. Karena pemustaka tidak boleh menebak. Ketika kita membuat aturan prosedur yang tepat dengan bahasa yang lugas, mereka akan mampu, karena gini ya, beda dengan offline. Ketika offline, mahasiswa atau pemustaka atau dosen atau peneliti atau siapapun yang menjadi pemustaka bisa berkomunikasi langsung, bisa ngobrol. Tetapi pada saat kita melakukan layanan online, sangat sedikit masa atau sangat sedikit waktu untuk melakukan komunikasi langsung. Oleh karena itu, aturannya harus betul-betul dibuat sedemikian rupa sehingga pemustaka tidak memiliki tidak ambigu dalam membaca aturan, membaca prosedur yang kita terapkan. Kalau punya sumber daya yang baik, mungkin kita bisa membuat aplikasi yang sifatnya online yang bisa membantu pustakawan untuk dan juga pemustaka untuk melakukan berbagai kegiatan. Salah satunya English Slide ini ya, untuk misalnya mencari, kita tidak usah interaksi, tidak usah meminta tolong, tetapi dengan English Slide kita bisa dengan opak ya, misalnya kita bisa mencari buku sendiri, menelusur buku sendiri. Kemudian yang berikutnya tentunya sosialisasi. Nah, sosialisasi ini sangat-sangat penting karena itulah tadi yang saya bilang, kita sosialisasinya dengan menggunakan platform media sosial. Kalau saat ini Unhas kami menggunakan 4 yang di bawah ini ya, ada Twitter, ada Facebook, ada Instagram, dan ada YouTube. Diusahakan karena ini 4 ini yang sangat dekat dengan pemustaka pada masa ini, pada saat ini. Kalau saya boleh share, di Unhas itu layanan online-nya selama pandemik itu kita sudah mulai masuk, selain tadi ya, selain menggunakan penelusuran pustaka dengan menggunakan English Slide, dan kami juga pakai untuk pengolahan juga kami pakai yang elektronik
yang sifatnya online ya, misalnya kayak IDDC atau RDC ya. Nah, untuk layanan yang Unhas pakai itu adalah bebas pustaka. Yang tadi saya sudah katakan bahwa bebas pustaka itu adalah salah satu syarat. Sehingga kalau saat ini kita tidak menggunakan sistem online, maka akan sangat kesulitan karena mahasiswa pada saat ini segala sesuatunya online. Mau ujian pakai Zoom, mau kuliah pakai online, semua serba online. Semua kelas-kelas virtual, serba virtual. Nah, bebas pustaka pun kita harus bisa melakukan hal itu. Ya, jadi kami melakukan dengan cara yang masih sederhana, belum pakai aplikasi karena kami harus pelajari dulu modelnya. Tetapi untuk penyetoran karil atau karya ilmiah, kami sudah mulai membuat aplikasinya. Untuk penyetoran karil kami sudah buat aplikasi yang memungkinkan mahasiswa tidak harus datang, dan untuk yang paling penting adalah sudah paperless, tidak lagi menggunakan buku, karena salah satu masalah juga terjawab ya, masalah tempat, karena bayangkan kalau Unhas satu kali wisuda itu 5.000, Unhas di wisuda periode wisuda Unhas itu 4 kali setahun, jadi berapa yang kami harus tampung karya ilmiah yang harus kami tampung dalam gedung kami. Semakin tahun akan semakin meningkat. Oleh karena itu penyetoran karil secara online ini dalam bentuk paperless, tidak lagi dalam bentuk hard atau bentuk cetak ya, dengan hanya PDF atau dalam bentuk digital, itu akan sangat menolong. Kemudian yang kami lakukan juga adalah literasi informasi. Tentunya gini, literasi informasi ini kan biasanya di tiap tahun penerimaan mahasiswa baru itu kami melakukan PMB ya, penerimaan mahasiswa baru, ada kegiatan literasi informasi. Tapi ini kami batasi, kami tidak lakukan karena ada pembatasan dari universitas dan tentunya dari negara ya, untuk tidak melakukan pengumpulan atau menimbulkan kerumunan. Kan biasanya 5 menit lagi. Ya. Saya akan coba cepat ya Pak. Jadi ada literasi informasi yang kami lakukan. Nah, ini contoh layanan bebas pustaka yang kami lakukan. Ini contoh-contoh flyer yang kami share di berbagai media sosial. Masih sederhana karena mereka boleh mengirim lewat email atau malah mengirim lewat WhatsApp. Yang paling penting itu harus ada kontak personnya. Nah, kemudian ini contoh flyer yang kami buat untuk penyetoran dan verifikasi karya tugas akhir mahasiswa, karena harus diverifikasi ya, jangan sampai kita terima data kosong gitu. Nah, yang paling penting juga di sini adalah yang tadi saya sebutkan, ada prosedur yang jelas. Apa saja yang harus mereka masukkan, bagaimana cara memasukkan, dan seterusnya. Dan kita selalu sediakan ada narahubung atau kontak person di dalam situ. Untuk literasi informasi seperti yang tadi saya katakan, kami melaksanakan bekerja sama dengan Humas Unhas, melaksanakan branch talk. Humas Unhas ini melaksanakan branch talk untuk memperkenalkan fakultas-fakultas dan unit-unit yang ada di Unhas. Dan kami mendapatkan giliran ke-29. Jadi ini dilaksanakan di Instagram, dan ini kan kalau Instagram itu pemustaka pasti suka karena dekat dengan mereka, jadi untuk ada tanya jawab juga. Selain itu kami menggunakan YouTube untuk mengupload video profil kami untuk mengajarkan bagaimana cara mengakses perpustakaan dengan gambar-gambar sederhana sebenarnya. Belum pakai yang profesional ini Pak, masih sederhana sekali. Ya, jadi ini yang kami lakukan. Dan tidak hanya untuk itu, kami juga memanfaatkan media sosial untuk memberitahukan kepada pemustaka apa saja yang terjadi di perpustakaan kami. Ada beberapa kegiatan dan dijelaskan, terus termasuk di dalamnya pemberitahuan atau pengumuman tentang wajib menggunakan masker. Selain itu, selain kegiatan kami juga memanfaatkan media sosial ini untuk memberikan literasi kepada meliterate
pemustaka. Misalnya misalnya pada Hari Dokter kami tidak hanya menjelaskan, atau di Hari Batik kami tidak hanya memberi selamat Hari Batik, tetapi juga menceritakan sejarah batik itu sendiri, mengapa hari itu disebut sebagai Hari Batik Nasional, Hari Listrik Nasional, dan seterusnya. Ya, saya kira itu saja Pak. Terima kasih, dan mungkin akan lebih dalam diskusi bersama. Terima kasih. Saya kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih banyak Dok. Alhamdulillah. Jadi tadi sudah ada 4 pembicara dari Perpustakaan Nasional bagaimana mengolah koleksi, kemudian dari Kemenkes tadi kita juga baru tahu bahwa itu dibawahi oleh Biro Komunikasi, kemudian dari Bapak Kepala Perpustakaan Provinsi Sulawesi Selatan, saya juga baru tahu kalau ada kantornya 5 ya, dan bagaimana layanannya selama ini. Dan tadi dari Ibu Kepala Perpustakaan Unhas yang telah menjelaskan detail bagaimana layanan selama ini kepada para pemustaka di lingkup Unhas. Alhamdulillah, ini sudah banyak pertanyaan, tapi kami sudah schedule selesai 5 narasumber. Kami akan memberi kesempatan menjawab pada narasumber dan nanti ada closing statement. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada Ibu Elsie Premiwati, SSS Hum. Beliau ini lahir di Ujung Pandan 13 Juni 72. Tinggalnya di BTN Mangga 3 Permai Blok B 13 nomor 4. Pustakawan ahli muda Polkesmas. Yes, kami perkenalkan kalau Polkesmas itu Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar. Jadi semua Poltekkes di Indonesia ada 38, ada semua singkatannya. Jadi kami punya Polkesmas. Baik, Ibu Elsie, silakan. Beliau alumni S1 Perpustakaan UIN Alauddin Makassar. Silakan, Bu. Mute-nya dibuka, Bu Elsie. Share screen. Sudah ya, Pak? Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang terhormat para pemateri yang sebelumnya sudah memberikan berbagai masukan